entah itu putus asa, entah itu kekurangan makanan, menderita karena kekurangan makanan, menderita karena situasi kondisi COVID-19 yang membuat ada yang kehilangan keluarga, mereka berduka karena situasi dan kondisi ini. Tetapi bersyukur bagi Tuhan karena sepanjang perjalanan kehidupan kita dengan situasi yang kita hadapi sampai hari ini, kita masih terus dipimpin, dijaga, dituntun oleh kasih Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itulah sebabnya jangan setiap kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini mengakhiri bulan April dan akan memasuki bulan Mei, kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang 1 bulan ini dalam jemaat ini kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Surat ini ditulis dengan tujuan untuk menguatkan orang-orang yang membaca surat ini, yang pada saat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus membuat mereka ada dalam penderitaan dan penganiayaan. Di dalam surat ini, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Mengapa mereka disebut sebagai bangsa pilihan Allah? Kalau kita membaca di dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ jelas sekali perbedaan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang yang menolak Tuhan atau orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bagi orang percaya, Kristus adalah batu penjuru. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya Kristus, Yesus Kristus adalah batu sandungan bagi mereka. Lebih lagi di ayat yang ke-9 yang merupakan bagian pembacaan kita di malam hari ini. Di situ jelas sekali perbedaan antara orang-orang percaya dan orang yang tidak percaya, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya yang adalah umat pilihan Allah. Hal ini ditulis oleh Rasul Petrus supaya jelas terlihat perbedaan orang-orang percaya dan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang percaya mereka memiliki identitas baru di dalam Yesus Kristus, sehingga melalui identitas itu kita dapat menentukan perilaku kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang adalah memiliki identitas di dalam Kristus Yesus, yang memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus, mereka akan terlihat, kehidupan mereka akan tergambar, akan mencerminkan kehidupan Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang sementara mengikuti siaran live streaming dari rumah masing-masing, bagian pembacaan kita di malam hari ini ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di sini dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa kita disebut orang-orang di Asia Kecil, mereka disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah? Karena iman percaya mereka yang mereka jaga itu membuat mereka mendapat penganiayaan, mendapat penindasan, karena mereka percaya kepada Tuhan. Lalu hal yang utama adalah karena Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai tebusan bagi kehidupan manusia, bukan saja orang-orang di Asia Kecil, tetapi juga kita sekalian yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, tidak mengenal Tuhan, yang hidup bermusuhan, yang hidup saling membenci, hidup saling baku bunuh, kehidupan yang dulu itu. Yesus mati dan bangkit, Dia memberikan sebuah perubahan, kehidupan yang baru bagi kita sekalian. Kenapa? Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita sekalian, sehingga kita yang dahulu tidak dikasihani, sekarang karena Yesus mati, Yesus bangkit, memberikan kita hidup yang baru. Akhirnya kehidupan kita itu menjadi umat pilihan Allah. Artinya bahwa kita bukan lagi umat yang tidak mengenal Tuhan, tetapi yang sudah mengenal Tuhan, dan kita menjadi umat pilihan Allah. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, sehingga Petrus dia menekankan bagian ini kepada jemaat kepada orang-orang di Asia Kecil, tetapi juga kepada kita sekalian. Kalau Tuhan sudah memberikan diri dan kehidupannya bagi kita, sehingga membawa kita menjadi sebuah bangsa, orang-orang yang percaya itu disebut sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi juga imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, Allah telah memilih kita menjadi umat pilihan-Nya. Dan pemilihannya ini adalah inisiatif Allah sendiri. Kita dipilih bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi Allah sendirilah yang telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Dan alasan dibalik pemilihan ini itu karena anugerah Allah semata, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Allah semata. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, demikian juga dengan kita orang-orang percaya saat ini. Kita juga dipilih berdasarkan rencana Allah yang bersumber dari kasih dan kedaulatan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita juga adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Kita juga percaya kepada Tuhan. Kita juga disebut sebagai umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Bagian ini kalau dalam tradisi Israel, imam itu harus dari keturunan Lewi. Jabatan imam dan raja tidak pernah diletakkan pada orang yang sama. Namun bagi kita orang-orang percaya, kedua jabatan ini, imam dan raja, diberikan sekaligus, yaitu imamat yang rajani. Yang dimaksudkan di sini ialah melalui penebusan Yesus Kristus yang adalah Raja atas segala raja, yang memerintah di sorga dan di bumi. Dia juga sebagai imam
sebagai imam yang adalah perantara antara Allah dan manusia yang telah berdosa, manusia yang telah berdosa. Tetapi melalui penebusan Yesus Kristus, ketong juga dilayakkan untuk mendapatkan gelar imamat yang rajani, yang telah menerima penebusan oleh Yesus Kristus dan yang telah dikhususkan bagi Allah. Melalui penebusan Yesus Kristus, kita menerima kemuliaan yang datangnya daripada Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, lalu kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. Mereka disebut bangsa yang kudus bukan karena mereka baik, tetapi bangsa ini dikhususkan bagi Allah. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka atau di sekitar mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus karena kita dikhususkan untuk Allah. Allah yang memanggil dan Allah yang memilih kita, sehingga kita disebut juga sebagai bangsa yang kudus. Lalu kita juga disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Bagaimana kita bisa disebut menjadi umat kepunyaan Allah? Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming di malam hari ini dari rumah masing-masing. Kalau kita baca di dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-14, di situ menjelaskan bahwa semua yang terjadi yang Yesus telah lakukan itu karena kasih dan karya Yesus Kristus bagi kita manusia. Melalui Yesus Kristus, Allah telah melakukan tindakan keselamatan dengan menyerahkan anaknya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita sebagai umat kepunyaannya. Untuk itu, sebagai respon kita terhadap pemeliharaan Allah bagi kita sebagai umat yang dikasihinya, maka kita harus memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus dan menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Yang kita saksikan ialah perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan untuk kita, yaitu pada ayat yang ke-10. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi Yesus melayakkan kita. Allah melayakkan kita melalui Yesus Kristus. Kita yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan dari Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, sehingga walaupun banyak dosa dan perbuatan yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, melawan kehendak Tuhan, bahkan Tuhan pun sepertinya tidak peduli dengan kehidupan kita. Tetapi karena kasih-Nya bagi kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang baru, sehingga kita bisa disebut sebagai umat pilihan Allah. Kita bisa disebut sebagai bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, yang kudus, umat kepunyaan Allah.
Kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bukan Allah lain lagi, Allah sendiri. Di dalam sini ditulis sendiri, itu berarti milik Allah sendiri, tidak ada lain punya. Jadi kita orang ini milik Tuhan sendiri, bukan yang lain lagi. Kalau sudah demikian, maka sekarang yang harus kita orang lakukan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menghargai karya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, dengan cara tidak hidup lagi dalam kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Tetapi kita memiliki kehidupan yang baru. Hidup yang lama kita tinggalkan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, saat ini kita sementara menghadapi situasi dan kondisi yang membuat iman kita goyah. Saya mau percaya, tetapi keadaan begini buat saya juga tidak percaya. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan dengan keadaan kondisi yang terjadi? Tetapi satu yang harus kita ingat, satu yang harus kita tahu, bahwa nafas hidup ini milik Tuhan. Sampai hari ini kita masih menikmati itu. Nafas itu kita masih dapat. Itu salah satu tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita, sehingga Dia masih mempercayakan kita untuk hidup dan menikmati kehidupan ini. Situasi dan kondisi ini, wabah yang sedang terjadi ini, kuasanya tidak sehebat kuasa Tuhan. Jadi setiap kita, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, yakinilah bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID-19 yang sedang terjadi. Kalau kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka percaya kehidupan kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terbukti 1 bulan lebih perjalanan kehidupan kita, bahkan virus ini sampai sekarang ini sedang menyebar, tapi ketorang satu jemaat ini masih hidup baik-baik sampai sekarang ini. Itu karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Allah memilih kita menjadi orang pilihan Allah, sehingga kita masih hidup sampai sekarang ini. Jadi jangan pernah bersungut, nikmatilah kehidupan ini, karena Tuhan merencanakan setiap kehidupan kita masing-masing berbeda. Dan kalau Tuhan memilih kita, maka terhadap orang yang mau menyakiti kita, virus pun dia tidak akan menyakiti kita, karena Tuhan telah memilih kita untuk melanjutkan misi pekerjaannya. Kita bersyukur karena di dalam jemaat kita ini ada orang-orang, bahkan setiap kita, yang sudah memberikan atau menyatakan, mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan ini di tengah-tengah dunia ini, khusus bagi kita jemaat dan juga masyarakat yang telah menikmati berkat Tuhan melalui hamba-hambanya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, oleh sebab itu bagian firman Tuhan di malam hari ini memberikan kita pelajaran penting bagi kita sekalian. Dari bagian firman Tuhan di malam hari ini ada pelajaran penting yang kita belajar. Yang pertama, melalui bagian firman Tuhan ini, setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, seperti yang dikatakan dalam
1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Susu yang baik itu adalah firman yang memberikan kesegaran bagi kita sekalian. Setiap kita hendaknya terus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan hal yang kedua adalah jadikanlah firman Tuhan sebagai santapan yang utama dalam kehidupan kita. Apalagi situasi dan kondisi yang terjadi ini kadang membuat iman percaya kita goyah. Iman percaya kita goyah. Kita orang mau percaya Tuhan, tapi tengjalan dapat berita begini dan begini, buat aduh, ini bagaimana ini? Akhirnya kita orang mudah untuk goyah. Tetapi ingatlah selalu, firman Tuhan tidak pernah, apa yang Tuhan katakan dia tidak pernah mengingkari. Kalau dia memilih kita, maka dia akan menjaga dan melindungi kita dari segala susah mara bahaya, bahkan kejahatan orang pun terhadap kita, dia akan menjaga kita. Dan hal yang ketiga, jangan salah mempergunakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah mengorbankan diri dan kehidupannya, jangan saya mau terus hidup dalam dosa itu. Jangan saya mau terus hidup dalam kemunafikan. Jangan saya terus mau hidup dalam kejahatan. Kalau kita orang masih terus hidup dalam hal seperti itu, maka kita orang sudah salah mempergunakan kasih dan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian, supaya apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mempergunakan dengan baik. Dan hal yang keempat yang kita belajar dari bagian firman ini, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari kita sekalian berharga bagi Allah. Karena itu Yesus dikorbankan untuk melepaskan kita dari dosa kita, supaya kita menjadi umat pilihan Allah. Kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bukan milik orang lain. Itulah sebabnya setiap kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, sebenarnya menjadi umat kepunyaan Allah adalah sebuah kasih karunia yang besar dari Tuhan Allah. Sebab itu, dalam diri dan kehidupan umat kepunyaan Allah, harusnya ada gambar dan rupa Allah dalam diri dan kehidupan kita. Yang menjadi menarik dan tertarik untuk diikuti atau dicontohi oleh orang lain. Tetapi jika dalam diri dan kehidupan kita masih terus ada iri hati, kebencian, kemunafikan, tidak menghargai, tidak menghormati sesama, serta melakukan kejahatan, maka sayang sekali dengan status yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu, kita hanya menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu yang baik untuk menolong orang, untuk memuliakan Tuhan, tapi kehidupan kita hanya menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, biarlah setiap kita menjadi batu yang baik, supaya di atas kita menjadi dasar yang baik untuk membangun sebuah kehidupan yang baik, membangun kerohanian yang baik bagi orang lain, bagi bangunan Tuhan yang baik dalam hari-hari hidup kita. Kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita, nikmatilah itu dengan baik dalam hidup kudus dan memuliakan Allah. Kebaikan Allah bukanlah alasan untuk menjadikan manusia malas dan hidup semau kita, tetapi seharusnya menjadi pendorong dan motivasi bagi kita sekalian, supaya kita terus hidup kudus dan memuliakan Tuhan.
Ingatlah selalu bahwa kita yang dahulunya tidak dikasihani, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Jalanilah kehidupan kita dengan kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita telah ditetapkan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Amin. Mengaminkan perenungan di malam hari ini, diberi kesempatan kepada Solo Ketua Majelis Jemaat GKI Saksama Keini untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajari aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan.
Ajari aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Firman. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Lagu ini Rohani 66 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, kita mengiringi jalannya persembahan syukur kita. Ingat kata firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hai puji malah sembah sujud dan di hadapan harasnya beri hormat, Yesus Tuhan.
kuasamu yang melepaskan kamu pun beri hormat, hormat, hormat Yesus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu di malam hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu yang terus nyata. Tuhan boleh menuntun kami, menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh tiba di penghujung bulan April di saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelayakan yang Engkau anugerahkan kepada kami, membuat kami layak menjadi bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah setiap kami dapat mengerti, memahami itu, dan kami mau melakukan apa bahkan maut sekalipun. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Allah, Engkau menolong mereka, menjamah setiap bagian tubuh mereka, memberkati mereka, makan minum Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi tugas pelayanan majelis dan badan pelayan unsur-unsur dalam jemaat. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi tugas dan tanggung jawab dari Bapak Penatua J.Y. Betaubun selaku Ketua Majelis Jemaat, tapi juga sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam segala tugas dan tanggung jawab, dalam segala pelayanan yang dia lakukan, supaya senantiasa hamba-Mu ini terus ada dalam penyertaan tangan kasih-Mu, keluar masuknya, ketika ia pergi melakukan tugas bahkan pelayanan untuk melayani setiap masyarakat bahkan jemaat Tuhan, Engkau menjaga, menyertai, menuntun kendaraan yang dia tumpangi. Tuhan memberkati, menjaga supaya hamba-Mu ini terus ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Istri dan anak-anak, keluarga yang senantiasa memberi topangan kepadanya, Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, agar keluarga ini terus mewujudkan akan kasih Tuhan dengan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para majelis jemaat, penatua Siamas dalam tugas dan pelayanan mereka, keluarga-keluarga mereka, wakil ketua, Engkau memberkati Bapak Sekretaris Bendahara, baik Bendahara Barang, bahkan juga seluruh majelis jemaat,
Tuhan memberkati koordinator setiap week. Tuhan Engkau memberkati mereka, keluarga, suami, anak-anak, istri mereka. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bagi tugas dan segala kehidupan dari panitia HRG, PKBM, BPPG Jemaat, dan panitia pembangunan gedung gereja, panitia sidang jemaat. Tuhan, Kau memberkati mereka. Meskipun situasi dan kondisi yang terjadi ini membuat kami tidak dapat melakukan pembangunan ini dan pembangunan gedung gereja dengan baik, berjalan dengan baik, tetapi kami percaya dengan sungguh, Tuhan, pada waktu kelak nanti kami akan melakukan tugas pekerjaan ini dengan baik sesuai dengan kasih dan pekerjaan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terus memberkati mereka. Situasi keamanan serta situasi yang terkait dengan COVID-19 yang saat ini menjadi penyakit pandemik global, Tuhan Yesus, kami tidak punya kuasa untuk menghilangkan akan virus yang sedang terjadi ini. Tetapi kami percaya dengan sungguh, situasi yang terjadi ini, Tuhan sedang menguji iman percaya kami. Sejauh mana kami terus percaya dan mengimani Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman percaya kami terus bertumbuh dalam situasi dan kondisi ini. Penyakit yang sedang terjadi ini, dia tidak punya kuasa sehebat kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan memberkati, melindungi, serta Tuhan memberikan keamanan yang baik bagi kehidupan kami di atas tanah Papua ini, khusus kota Jayapura, supaya lebih khusus kami dalam Jemaat GKI Saksi Malkenis Borhonyi, supaya kami tetap ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Sampai dengan wabah ini berlalu, kami terus ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami adalah umat pilihan Allah sendiri. Kami tahu Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa bagi pemerintah pusat provinsi kota Jayapura. Engkau memberkati pimpinan-pimpinan kami ini dalam tugas dan pekerjaan pelayanan mereka. Mereka sedang berpikir untuk menangani situasi dan kondisi yang terjadi untuk masyarakat yang sedang mereka layani ini Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin, kepada hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka terus melayani umat-Mu di atas tanah ini. Lebih khusus kami berdoa bagi Bapak Wali Kota dalam pelayanannya bagi warga kota Jayapura. Tuhan memberkati Bapak terkasih, Bapak Wali Kota dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan terus taruh bagi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini tetap sehat kuat, bekerja melayani umat-Mu di atas tanah ini, ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau juga memberkati istri dan keluarga dari Bapak Wali Kota bersama dengan tim kerjanya, supaya mereka terus bekerja melayani masyarakat di atas tanah ini, ya Tuhan. Kami berdoa bagi petugas medis dalam tugas pelayanan serta pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini, dokter, suster, mantri. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka. Tetapi juga bagi saudara-saudari yang sedang mengalami sakit, baik yang terserang virus corona, bahkan juga sakit penyakit apapun di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka, tolong mereka, jamah mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun di bulan April. Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka di usia yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan warga jemaat dengan tugas dan pekerjaan di bulan yang baru. Tuhan memberkati, melindungi keluarga Ulunggi Lembok yang mengalami duka atas meninggalnya istri terkasih dari Bapak Kia Ulunggi yang sudah di
kuburkan siang hari tadi, semuanya karena kasih Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghibur bagi keluarga Ulunggi Lembok, supaya senantiasa mereka dihibur, dikuatkan. Mereka terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan bagi semua keluarga-keluarga pribadi lepas pribadi yang melakukan ibadah pagi dan malam di setiap kehidupan keluarga hari demi hari. Tuhan memberkati setiap peribadahan yang dilakukan di setiap rumah-rumah keluarga baik pagi maupun malam, supaya apa yang mereka lakukan itu membawa berkat bagi kehidupan mereka setiap hari. Kehidupan keluarga dan pelayanan baik Ibu Pendeta YM Tesya, Pendeta Takaito, kami berdoa bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini, memakai kedua hamba-Mu ini dalam tugas dan pelayanan mereka, agar mereka terus melayani Engkau dalam kebun anggur-Mu ya Tuhan. Suami, istri dan anak-anak seisi keluarga mereka Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi kehidupan tugas-tugas kepala kelurahan Wahno, Vim, Awiyo, Waimorok, bahkan Kota Baru serta RT dan RW, Kepala Distrik Abepura. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani rakyat, baik di kelurahan-kelurahan bahkan RW dan RT, supaya kehidupan mereka terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan dari warga Jemaat GKI Saksi Molkene dalam memasuki bulan yang baru. Tuhan terus menjaga dan menyertai melindungi kami sekalian. Kami telah memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan menerima persembahan syukur kami ini, agar persembahan kami ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Lalu kehidupan kami serahkan sebagai korban persembahan yang hidup. Tuhan Allah Engkau memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami dan persembahan syukur yang telah kami bawakan. Amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari kita buka dan bernyanyi bersama nyanyian rohani 134 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini. Ayat pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tersembunyi ujung jalan dan kata-kata seterusnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan, karena Dia tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa jurang maksudmu, tak bersangsa
hikmat-Mu, aku ini pun salahku, kata-kata yang bohong. Bapa Tuhan, bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming dari rumah masing-masing, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi, biarlah itu menjadi pedoman dan pegangan bagi kita sekalian dalam mengakhiri bulan yang telah kita lalui dan memasuki bulan yang baru. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh perantaran Roh Allah yang kudus, menyertai jemaat sekalian yang sementara mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, bahkan kami sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.